Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Will Return After 10,000 Years. Oryak sangat tertarik dengan tawaran ataupun ujian yang diberikan oleh Kang Wu. Jika ia berhasil, maka Oryak akan diangkat menjadi bawahannya. Tidak, lebih tepatnya itu adalah familiar dari Raja Iblis. Jika demikian, maka Oryak nantinya bisa mendapatkan sebagian kekuatan milik Kang Wu, yang artinya ia akan menjadi tak terkalahkan. Mungkin para iblis di neraka ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9 tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Kang Wu hanya memberinya satu perintah, yaitu untuk melawan para manusia tanpa menggunakan senjatanya. Itu untuk membuktikan kekuatan mentah milik Oryx. Dan Oryx pun mulai menerima perintah tersebut. Ia pun kembali tenang dan mulai berjalan ke arah manusia. Di sisi lain, anggota Guild Warang nampak kaget dan juga terheran dengan tingkah laku aneh dari iblis yang ada di hadapannya. Sebelumnya ia terlihat seperti orang gila, kini kembali tenang. Akan tetapi saat mendekat ia sama sekali tidak menggunakan senjatanya. Baek Hwayeon pun mulai mengambil kesempatan. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan menyerang Oryx menggunakan serangan jarak jauh. Untungnya tanpa menggunakan senjata, Oryx menjadi sedikit lebih lemah. Serangan milik Baek Hwayeon langsung terkena di tubuh Oryx. Oryx terlihat nampak kesal. Ia pun berusaha untuk menyerang balik Baek Hwayeon, tapi sayangnya Yongju menghalaunya. Dan dimulai dari situlah seluruh prajurit mulai bertarung melawan Oryx. Awalnya Oryx masih bisa bertahan walaupun tanpa menggunakan senjatanya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mulai kewalahan. Bahkan ia sudah melihat akhir atau batas dari kemampuannya. Oryx pun mulai berlutut ataupun terjatuh. Dan Kang Wu pun mendekat membawa sabit milik Oryx. Awalnya Oryx mengira jika Kang Wu sebagai Raja Iblis telah mengakuinya karena berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kekuatannya. Pada titik ini ia mengira Kang Wu akan mengembalikan senjatanya dan dengan begitu ia bisa kembali berjuang. Akan tetapi saat mendekat, sabit tersebut malah tertancap di dalam tubuhnya. Dan Kang Wu pun membisikinya, "Oryx, aku harap kau tidak terlalu membenciku. Dan itu juga salahmu karena percaya begitu saja dengan kata-kataku." Dengan serangan terakhir Kang Wu, Oryx pun akhirnya tewas. Dan dengan itu pula Kang Wu pun mendapat banyak notifikasi atas kalahnya iblis Oryx. Dan yang terpenting adalah ia telah naik 5 level. Saat ini Kang Wu berada pada level 50 dan mendapatkan kebangkitan ke-6-nya. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan atribut baru. Dengan kebangkitan ke-6, Kang Wu merasakan jika segel di tubuhnya mulai melemah. Ia bahkan sangat yakin kali ini sudah jauh lebih kuat sedikit dibandingkan dengan Yongju. Walaupun perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh, tapi itu juga merupakan perkembangan yang sangat luar biasa mengingat Kang Wu baru saja tiba di bumi beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi ada satu masalah. Saat seseorang sudah mencapai level 59, maka akan sangat sulit untuk bisa tembus ke level 60. Bahkan setelah mengalahkan banyak monster dan juga pengalaman, belum tentu seseorang bisa tembus ke level 60. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Yongju. Ia sudah mandek pada level 59 selama bertahun-tahun lamanya. Itu artinya akan sulit bagi Kang Wu di masa depan nanti untuk meningkatkan levelnya. Tapi Kang Wu pun akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkan hal tersebut. Ia sangat penasaran dengan atribut baru yang baru saja ia dapatkan. Tapi sebelum itu ia pun mulai melahap Oryx dengan kemampuannya. Dan energi iblis Kang Wu pun bertambah 3 poin. Walaupun agak sedikit mengecewakan, tapi untungnya status energi
iblisnya tetap bertambah. Dan beberapa saat kemudian, Go Hyun Mo pun mendekat ke arah Kang Woo dan berkata apakah iblis tersebut menghilang setelah dikalahkan. Untungnya mereka belum memiliki pengetahuan terkait dengan hal tersebut. Jadi mereka hanya mempercayai apa yang mereka lihat. Walaupun pada aslinya tubuh iblis tersebut telah dimangsa oleh Kang Woo. Di lain sisi, akhirnya Yo Tae-sik tertangkap. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Yo Tae-sik merupakan orang bertopeng merah di dalam video, tapi nampaknya tidak. Walaupun demikian, mereka bisa mendapatkan informasi dengan menginterogasi Yo Tae-sik. Tapi tiba-tiba, Kang Woo pun merasakan aliran energi iblis pada tubuh Yo Tae-sik. Dan benar saja, tiba-tiba tubuh Yo Tae-sik membesar. Bahkan ia mengeluarkan 2 tanduk. Dengan itu pula Yo Tae-sik pun berubah menjadi monster iblis. Tapi walau demikian, Yo Tae-sik bukanlah lawan para player yang bahkan bisa menghadapi iblis dari neraka ke-7. Tapi tentunya amat sangat disayangkan dengan itu mereka tidak bisa menggali informasi dari Yo Tae-sik karena telah kehilangan akal sehatnya. Setelah menangani Yo Tae-sik, anggota Guild Hwarang pun memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum itu Baek Hwayong berkata kepada Kang Woo bahwa pemerintah akan memberikannya hadiah karena telah membantu berbagai macam hal. Tapi Kang Woo berkata ia akan menerimanya, akan tetapi tolong jangan dipublikasikan. Intinya Kang Woo tidak ingin dirinya terkenal. Dan begitu juga dengan Guild Red Rose. Baek Hwayong juga berkata jika pemerintah akan memberikannya hadiah. Dengan begitu, seluruh anggota Guild Hwarang pun mulai meninggalkan dungeon. Di lain sisi, Yongju terlihat sedikit muram. Lalu Kang Woo pun menghiburnya. Jangan khawatir, walaupun mereka tidak bisa mendapatkan informasi terkait dengan pria bertopeng merah, akan tetapi mereka telah semakin dekat kepada apa yang telah mereka cari. Dengan gagalnya rencana kultus iblis, itu berarti para guild yang berafiliasi dengan sekte iblis akan mempersempit pergerakannya. Dan dengan begitu mungkin juga mereka akan lebih mudah untuk dilacak ke depannya. Dan setelahnya, Kang Woo pun mulai memeriksa atribut baru yang baru saja ia peroleh. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Kang Woo saat membaca notifikasi, yaitu atribut kebangkitan ke-6. Atribut akan sepenuhnya terbuka setelah Anda mencapai tubuh energi iblis ekstrim. Tentunya notifikasi tersebut membuat Kang Woo semakin pusing. Ada banyak informasi yang belum ia ketahui, terutama bagaimana cara memperoleh tubuh energi iblis ekstrim. Tidak hanya itu, banyak tanda tanya pada notifikasi yang sedang ia baca. Dan tentunya itu membuat Kang Woo benar-benar gila. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.